Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hevi Yovira Suci. Saya di sini dari akuntansi sore 44 Universitas Lancang Kuning untuk ingin menjelaskan analisa strategi Tokopedia. Oke, di sini ada daftar isinya yang pertama sejarah, analisa strategi, proses dan pengendalian dan evaluasi strategi. Oke, kita masuk ke sejarah. Nah, Tokopedia Tower. Tokopedia resmi diluncurkan ke publik tahun 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William dan Leonid Alfa pada 6 Februari 2009. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Oke, tahun 2016 Tokopedia menghadirkan sebuah produk finansial, produk vintage Tokopedia terdiri dari dompet digital, investasi, kredit modal bisnis, kartu kredit virtual, produk proteksi, scoring kredit berdasarkan data untuk produk pinjaman, serta layanan keuangan lainnya. Tahun 2017 Tokopedia meluncurkan produk Deals untuk membantu masyarakat Indonesia mendapatkan penawaran terbaik dari 8 kategori termasuk travel dan activity. Produk ini dimaksudkan untuk membantu bisnis offline melebarkan sayap mereka secara online melalui Tokopedia. Nah, di tahun 2019 Tokopedia meluncurkan jaringan gudang pintar bernama Toko Cabang dan 3 kota yakni Jakarta, Bandung, Surabaya. Layanan gudang ini bertujuan untuk membantu para penjual di marketplace tersebut dengan memenuhi pesanannya. Pada tahun yang sama, Tokopedia menghadirkan Tokopedia Salam, sebuah platform yang mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berbagai pilihan produk dan layanan yang baik. Tokopedia Salam juga memiliki fitur halal filter, membantu pengguna untuk menemukan produk halal secara mudah. Oke, jadi Tokopedia itu memakai sistem analisa SWOT. Nah, yang pertama ada stretch atau kekuatan. 1. Kelebihan pertama yang dimiliki Tokopedia adalah penampilannya yang ringan dan segar. 2. Selain itu juga bersifat gratis dan tidak berbayar. 3. Loading seat terhitung ringan khususnya pada halaman dan toko produk. 4. Bagian daftar produk sangat jelas, kategori bervariasi, serta adanya virtual harga grosir. 5. Adanya fitur per PO atau per order untuk produk yang harus import karena proses biasanya yang memakan waktu yang lebih lama. 6. Adanya fitur estimasi dengan total harus dibayar seperti total harga produk atau berlaku kelipatan dan estimasi ongkos kirim hingga jasa ekspedisi yang tersedia. 7. Transfer dana yang relatif cepat dan dengan rata-rata hingga cuma 3 jam dan maksimum mencapai waktu 4 jam untuk transfer ke bank-bank besar. 8. Waktu proses pesanan memiliki waktu yang lebih leluasa, yakni berkisar 5 hingga 7 hari semenjak invoice masuk. 9. Keamanan cukup baik karena adanya penggunaan kode OTP. Nah, 10. Memiliki blog yang berisikan beragam tips dan juga informasi untuk bermanfaat penjualan dan optimal toko online milik kita. Oke, lanjut ke weakness atau kelemahannya. Nah, di sini juga ada kelemahannya. Yang satu, website aplikasi Tokopedia kerap mengalami error. Nah, yang kedua, terlalu sering maintain sehingga kerap membuat pengunjung merasa kesal. 3. Error pasca maintenance, efeknya bisa sampai 1 hingga 2 hari dengan keluhan yang bermacam-macam. 4. Tidak ada fitur blacklist untuk buyer atau pembeli. 5. Sering terjadi perang harga, membandrol produk dengan harga yang kisaran sangat murah sehingga memberikan peluang yang sangat kecil pada produk untuk laku dengan kisaran harga yang relatif tinggi. 6. Peluang barang lebih besar lalu pada member gold markan masih tidak optimal. Nah, hanya memberikan kesan eksklusif, memiliki tampilan yang sedikit berbeda dengan member biasa. 7. Fitur pengelolaan stok barang masih dirasa kurang optimal karena saat ada pembeli yang tengah menunggu pembayaran stok produk tidak secara optimal atau berkurang. Dan yang terakhir, tidak memiliki fitur diskon yang terbatas waktu.
Oke, lanjut ke threat atau ancaman. Nah, ancaman yang pertama itu situs webnya menyediakan iklan gratis yang lain. Nah, ancaman yang kedua adalah hacker. Nah, jadi ada juga namanya peluang. Oke, biasanya jual beli online itu biasanya memakai bahasa Inggris, sedangkan masyarakat Indonesia Inggris tidak semua bisa berbahasa Inggris. Kesempatan itu yang diambil karena Tokopedia sendiri memakai bahasa Indonesia, yang artinya mempermudahkan masyarakat Indonesia sendiri untuk jual dan beli online. Nah, Tokopedia perusahaan e-commerce yang menjamur. Tokopedia tetap dapat bersaing dan bertahan di era globalisasi ini, dapat dinamakan sebagai e-commerce wars. Lebih jauh lagi, Tokopedia mampu menghadirkan pelayanan jasa pengantaran yang lebih cepat dan membuat kenyamanan konsumen di dalam belanja di tokopedia.com. Oke. Nah, prosesnya pertama itu Tokopedia itu dia kerjasama sama The 7S, McKinsey, and Tokopedia.com. Nah, dia mempunyai hard skill dan soft skills. Nah, hard skill dan soft skill itu bisa menjadi e-commerce and innovation. Oke, kita lanjut ke McKinsey 7S. Nah, McKinsey 7S itu mempunyai 5 kunci yang menentukan keberhasilan organisasi yang harus saling bergantung dan selaras untuk menghasilkan hasil yang sempurna. Model ini digunakan secara luas dalam berbagai situasi di mana diperlukan keselarasannya. Nah, yang pertama ada untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang kedua, menganalisa dan mengevaluasi dampak perubahan futuristik terhadap organisasi. Nah, yang ketiga dapat menjadi kerangka kerja yang berguna selama situasi merger dan akuisisi yang melibatkan penyesuaian antara proses kunci suatu organisasi. Yang keempat, menyediakan kerangka rekomendasi untuk melaksanakan rencana aksi strategis. Yang kelima, model ini juga diterapkan secara efektif berbagai tim atau kelompok atau proyek juga. Jadi, McKinsey 7S itu dia tuh seperti menganalisis atau menilai sebuah organisasi. Nah, oke. Jadi Tokopedia itu mempunyai sisi hard skill-nya. Nah, Tokopedia itu di samping hal tersebut, Tokopedia itu perusahaan yang memungkinkan individu dan pemilik usaha di Indonesia membuka mengelola toko online mereka sendiri dan mudah dan gratis. Nah, Tokopedia itu dapat 2 hal penting. A. Mengapa belanja online di Tokopedia itu aman dan nyaman? Nah, jawabannya itu ada 3. Bebas dari penipuan, tidak macet, dan harganya tuh murah. Nah, B. Why sell at Tokopedia meliputi 2 hal, yaitu jawabannya itu ada 2 hal penting. Yang pertama, terpercaya. Berkat adanya fasilitas rekening bersama, calon pembeli akan semakin yakin dan percaya untuk berbelanja di toko. Pada akhirnya mendapatkan kepercayaan pasar dan menjaga lebih mudah. Nah, yang kedua, verifikasi pembayaran itu otomatis. Anda tidak perlu terus mengecek uang, merasuk rekening pesanan hanya akan Anda terima jika pembayaran sudah dilakukan atau terverifikasi oleh Tokopedia. Nah, Tokopedia itu juga mempunyai soft skill-nya. Tokopedia itu memiliki banyak staff, memiliki kemampuan tinggi. Sebagai contoh dari website Tokopedia, khusus karya yang dibutuhkan Tokopedia. Ada A, teknologi. Tokopedia menawarkan kesempatan untuk mengembangkan aplikasi yang berguna bagi banyak orang sekaligus peluang penerapan teknologi baru setiap hari. Nah, Anda juga berkontribusi dengan tim, ini, itu. Terus yang kedua adalah B, produk. Jadi satu, pemilik produk itu harus bertanggung jawab dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan bisnis dan juga tim proyek untuk membuat dan mempertahankan pentajalan bisnis berdasarkan kecepatan bisnis proyek, perkiraan ukuran fitur. Nah, habis itu Tokopedia itu juga mempunyai keuangan itu spesialis pencegahan penipuan. Tokopedia mengambil masalah keamanan dan sangat serius, tidak peduli berapa banyak kita ingin mempercayai orang lain, akan selalu individu yang ingin memanfaatkan kepercayaan itu untuk keuntungan mereka sendiri sehingga merugikan data atau barang pelanggan kita. Ini adalah tugas Anda untuk melindungi konsumen Tokopedia. Nah, ada juga E,
Orang itu pengadaan atau prasarana, yaitu atau penanggung jawab. Penyedia suku cadang untuk kebutuhan infrastruktur, proses pembelian, permintaan, pesanan, dan otoritas pembelian mengundang, menilai, memberikan penawaran, tender penawaran, kutipan. Nah, Tokopedia juga punya e-commerce dan innovation. Penggambaran dengan e-commerce pada Tokopedia, globalisasi dapat dipastikan membutuhkan inovasi dan strategi baru. Hal ini perlu dicermati oleh Tokopedia dalam meningkatkan konsumen dan menjaga kepuasan pelanggan. Beberapa hal yang perlu dicermati antara lain hal penting yang untuk innovation conformance itu: 1. Merek yang mudah diingat dan melibatkan. 2. Penawaran yang mengerti nilai-nilai pada konsumen. 3. Konteks dunia, masalah dan ambisi. 4. Manfaat dan relevan dan berbeda. 5. Harga yang adil untuk manfaat yang berbeda. 6. Harga yang adil untuk manfaat yang didapat. 7. Narasi yang dimulai dengan isu dan solusi yang dijelaskan. 8. Bahasa yang sederhana dan praktis. 9. Memes dan meyakinkan dan yang mudah diingat. 10. Dialog yang peduli dan merespon. 11. Hubungan yang memastikan bahwa hal tersebut penting kepada konsumen. B. Konsumen dan inovasi sebuah merek dapat disampaikan dengan banyak penawaran nilai. Masing-masing menyampaikan dengan cara-cara lebih relevan, dan banyak produk yang bisa disampaikan dengan satu penawaran nilai. Masing-masing kontribusi itu dengan tema yang lebih besar atau yang berbeda-beda. Nah, di sini juga ada katanya mendorong untuk umum dari sebuah produk. Jadi apa yang melekat di pikiran konsumen itu spesifikasi, dan omongan yang aneh itu jarang diingat. Nah, yang tahu itu kebanyakan tuh yang positifnya gitu. Bahan-bahan aktif dalam pasta gigi, sejumlah nomor, arti menggambarkan smartphone terbaru, bahkan sesuai daftar yang panjang, memanfaatkan menciptakan nilai yang tidak relevan. Orang-orang ingat apa yang paling penting untuk mereka. Nah, ini di gambar ini termasuk orang yang menghemat waktu, hemat biaya. Pokoknya ini semuanya menghemat semua. Di sini ada nilai-nilai dari pribadi, yaitu manfaat, konsumen, dan tambahan nilai baru dengan mengubah konteks nilai relatif yang diyakini dan alternatif. Harga dan keuntungan tambahan. Nah, ada harga, konsumen membayar, dan keuntungan. Nah, di sini persepsi yang lebih baik sedikit tentang manfaat komparatif, di mana diekspresikan lewat sebuah penawaran sebuah penawaran nilai. Oleh sebab itu, memungkinkan Anda untuk menaikkan harga, mempertahankan nilai yang sama untuk uang, dan langsung meningkatkan keuntungan. Meskipun kedengarannya jelas, kuncinya adalah fokus kepada manfaat, bukan fitur. Manfaat menciptakan nilai bagi konsumen. Fitur-fitur tidak untuk mendeskripsikan fitur penawaran, mendeskripsikan manfaat. Jadi penawaran 24 jam adalah sebuah fitur ketenangan pikiran di rumah, ada manfaatnya gitu. Nah, di sini kita juga harus mengetahui siapa, apa, bagaimana, berapa, mengapa. Nah, siapa yang menjadi target, masalah, dan motivasi mereka. Dan kunci dalam dunia konsumen yang akan kita hadapi oleh Tokopedia merupakan hal penting yang harus dicermati oleh Tokopedia, yaitu target konsumen. Nah, habis itu apa yang manfaat utama yang akan diberikan oleh Tokopedia, apa yang ditawarkan untuk dukung fitur-fitur kunci beberapa produk yang jasa memberikan manfaat-manfaat tersebut. Yang ketiga, mengapa itu lebih ke manfaat khusus. Jadi perbedaan kompetitif apa yang ditawarkan, bagaimana ini menjadi lebih baik atau berbeda dari yang ditawarkan oleh yang lain, dan mengapa hal ini berbeda, karena ada berapa. Nah, yang keempat itu ada berapa harganya yang relatif, itu akan dibanding-bandingkan oleh konsumen, dan akan dicek lagi oleh konsumen mana yang biasanya lebih murah gitu. Habis itu ada apa yang tidak, mengapa tidak gitu. Mengapa tidak dibuat oleh konsumen dan memilih Tokopedia dengan e-commerce lainnya, misalnya perbedaan kompetidora, atau mungkin hal itu tidak dikomunikasikan. Nah, yang terakhir adalah pengendalian dan evaluasi strategi. Strategi pertama, memperkuat inti infrastruktur perusahaan. Herman mengatakan perawatan rutin penting untuk mencegah kerusakan teknologi.
Kami juga butuh sistem pemantauan dan sektor yang andal dalam operasi layanannya, katanya. Selain itu, perusahaan perlu menguatkan fondasi dan tata kelola pengembangan data untuk memodernisasi teknologi. Tim juga harus diperkuat untuk meningkatkan pemeriksaan penyeimbangan infrastruktur teknologi. Nah, habis itu yang kedua adalah fokus pada konsumen. Karena itu Tokopedia bakal mengaji kebutuhan pelanggan. Apakah inovasi dan teknologi kami cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan? Kata dia. Ketiga, fokus pada penguatan platform data. Ia menilai pengembangan basis data penting dilakukan guna mengikuti perkembangan masyarakat. Jadi kami perlu berinvestasi di pusat data untuk menampung berbagai insight, katanya. Selain itu butuh teknologi unggul dan memperkuat basis data. Yang keempat, pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Herman juga mengatakan data yang kami solusi layanan, data yang kami punya sebenarnya sangat menakjubkan, kata dia. Perusahaan bisa menggunakan informasi ini untuk meningkatkan pelayanan dan personalisasi layanan. Nah, yang kelima atau yang terakhir, mengoptimalkan keeksekusi teknologi secara finansial. Karena itu Tokopedia bakal memastikan keseimbangan antara AL dan pengeluaran keuangan masyarakat. Oke, ini sekian dari saya, Hevi Yufira. Bila ada salah kata atau kesalahan dalam berbicara atau dengan yang atau berbelit dan Pak santunan, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.